Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Malik, NIM 9400 11 90 90 dari kelas akuntansi B. Hari ini saya akan mengerjakan tugas mandiri, yaitu membuat satu siklus akuntansi, di mana diawali dengan daftar nama rekening sampai dengan laporan keuangan. Jadi di sini saya sudah mengerjakan daftar nama rekeningnya. Selanjutnya kita masuk pada jurnal umum. Tulis nama filenya. Di sini kita tulis nama perusahaannya. Laporannya, nama laporannya, dan setelah itu kita tulis kolom tanggal, nama rekening, nomor rekening, ada debit dan ada kredit. Kita rapikan dulu. Setelah itu kita blok. Kita rapikan kolom tanggal sampai kolom kreditnya. Kita kasih tebal. Dan ini kita bisa kasih warna sesuai dengan kesukaan kita. Di sini saya kasih warna kuning. Selanjutnya kita rapikan nama perusahaannya. Kita klik Target and Counter. Ini juga sama. Target and Counter. Ini juga sama. Target and Counter. Nah, selanjutnya saya akan baca transaksi yang pertama, yaitu tanggal 3 Januari 2011. Sebelum itu kita rapikan ininya dulu. Ininya juga kita rapikan. Nah, transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 3 Januari 2011, Jayabaya mendirikan usaha dengan menginvestasikan dana sebesar 105 juta. Jadi, di sini ada kas, ada nomor rekening 111, masuk pada debit yaitu 105 juta. Di sini ada modal.
Kita pilih accounting. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka. Ada kas. Ada peralatan. Dan di bawahnya ada kas. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 4 Januari 2011. Pada tanggal untuk transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 3 Januari 2011 membayar sewa selama 1 tahun sebesar 14 juta, yaitu ada nama rekeningnya sewa dibayar di muka dan ada kas yaitu 14 juta. Nah, transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Januari 2011 membeli peralatan kantor sebesar 35 juta. Jadi ada peralatan dan kas, yaitu untuk peralatan di debit 35 juta dan ada kas di kredit 35 juta. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 4 Januari 2011 membeli perlengkapan sebesar 5.250.000. Jadi ada perlengkapan dan ada kas. Di sini kita tulis 4 Januari 2011. Misal 11. 5.250.000. 5.250.000. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Januari 2011 membeli perlengkapan tambahan sebesar 21 juta. Di sini 5 Januari 2011 ada perlengkapan dan ada kas. Di sini juga 5 Januari 2011. Sebesar 21 juta. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 6 Januari 2011
Juan 2011, yaitu pada tanggal 6 Januari 2011 membeli kertas seharga 5.250.000. Jadi di tanggal 6 Januari ini persediaan bahan percetakan dan ada kas. Sebesar 5.250.000. 5.250.000. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 7 Januari 2011 membayar biaya iklan sebesar 700.000. Yaitu 7 Januari 2011. 7 Januari 2011 ada beban iklan. Ada beban iklan dan ada kas satu-satu sebesar 700.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 8 Januari 2011 mendapat pesanan kartu undangan sebesar 5 juta dengan uang muka sebesar 3.500.000. 8 Januari 2011 ada 8 Januari ada kas satu-satu 3.500.000 dan ada pendapatan diterima di pendapatan diterima di muka ada 3.500.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 8 Januari 2011 menerima jasa lain sebesar 1.400.000. Berarti di sini 8 Januari 2011 ada pendapatan jasa lainnya dan ada kas satu-satu sebesar 1.400.000. 1.400.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Januari 2011 membeli perlengkapan seharga 3.500.000 dengan membayar tunai sebesar 5.250.000. Di sini 9 Januari 2011 9 Januari 2011 10 maksudnya 10 Januari 10 Januari 2011 ada perlengkapan dan ada kas.
Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 11 Januari 2011 diterima penghasilan kartu undangan yang dipesan tanggal 8 Januari sebesar 5.250.000. Pendapatan jasa persidangan, pendapatan jasa Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 12 Januari 2011 membayar gaji karyawan sebesar 2.625.000. Gaji kas 111. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 13 Januari 2011 diterima penghasilan jasa lainnya sebesar 1.750.000. 13 Januari 2011 Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 14 Januari 2011 membayar beban pemeliharaan peralatan sebesar 350.000. Bisa dompet
Kung anak panar mau kerja aku multa. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Januari 2011 diberikan pesanan kartu undangan yang sudah selesai kepada konsumen sebesar 4 juta diterima tunai sebesar 3.500.000. Berarti 15 Januari 2011 Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Januari 2011 diterima jasa lain sebesar 1.750.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 17 Januari 2011 dibayar beban listrik untuk bulan berjalan yaitu 525.000. 17 Januari 2011 17 Januari 2011 beban listrik ada kas 1 sebesar 525.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 18 Januari 2012
2011 dibayar beban telepon sebesar 420. 420. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 19 Januari 2011 diterima penghasilan dari percetakan sebesar 10.500.000. 19 Januari 2011. Sebesar 10.500.000. 10.500.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 20 Januari 2011 membeli bahan percetakan sebesar 3.500.000. 20 Januari 2011. 20 Januari 2011. Persediaan bahan percetakan ada bekas 3.500.000. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 21 Januari 2011 diterima penghasilan percetakan sebesar 12.250.000. 21 Januari 2011. 21 Januari 2011. Bekas cetakan 1. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2011 membayar gaji karyawan sebesar 2.625.000. 2011 gaji ada kas 111 512. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 22 Januari 2011 membayar beban iklan sebesar 700.000. Januari 2011 ada beban iklan, ada kas 111. Sebesar
Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 24 Januari 2011 menerima jasa lainnya sebesar 2.625.000. 24 Januari 2011 Januari 2011 24 kas pendapatan jasa lain. Kas sebesar 2.625.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 25 Januari 2011 membeli bahan percetakan sebesar 3.500.000. 25 Januari 2011 persediaan percetakan ada kas 3.500.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 26 Januari 2011 menerima jasa percetakan sebesar 10.500.000. 26 Januari 2011 26 Januari 2011 jasa percetakan sebesar 10.500.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 27 Januari 2011 membayar beban iuran sampah sebesar Rp560.000. 27 Januari 2011 27 Januari 2011 beban iuran sampah ada kas 111 dengan 70 sebesar 560.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Januari 2011 menerima pembayaran dari membeli pulsa telepon seluler untuk kantor sebesar 420.000. 28 Januari 2011 28 Januari 2011 ada beban telepon dan ada kas 111 sebesar 420.000.
Selanjutnya, pada tanggal 28 Januari 2011 menerima pembayaran dari konsumen atas transaksi tanggal 15 Januari sebesar 1.750.000. 28 Januari 2011 28 Januari 2011 ada kas piutang usaha satu sebesar 1.750.000. Selanjutnya, pada tanggal 28 Januari 2011 diterima jasa dari percetakan sebesar 7 juta. 28 Januari 2011 28 Januari 2011 ada kas pendapatan jasa percetakan. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Januari 2011 diterima jasa dari percetakan sebesar 5.250.000. 31 Januari 2011 31 Januari 2011 ada kas satu ada pendapatan jasa pendapatan jasa percetakan 5.250.000. Nah, untuk jurnal umum transaksinya sudah selesai. Jadi sekarang kita akan menghitung total dari debit dan kredit. Di sini kita ambil and cancel, kita blok. Di sini ada di sini kita tulis total. Nah, untuk menentukan berapa hasil debit dan kredit dari jurnal umum ini, kita tinggal memakai rumus yaitu dengan sama dengan, kita pilih menu auto sum dan kita tarik dari bawah ke atas kecuali kolom debitnya. Lalu kita tekan enter. Minimal hasilnya akan keluar sendiri.
Nah, untuk menentukan berapa total dari kreditnya, itu gampang sekali, tinggal kita tarik dari kolom debit ke samping, minimal hasilnya. Nah, untuk mencari total dari kredit, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu kita menggunakan auto sum. Kita tarik ke atas, kecuali kolom kreditnya. Lalu kita tekan enter. Nah, jadi total dari jurnal umum untuk debit dan kredit yaitu 270.950.000. Kita blok, kita kasih tebal, dan kita kasih warna. Nah, minimal dia akan begini. Jadi untuk selanjutnya itu adalah buku besar. Jadi di sini ada buku besar aktiva, buku besar modal, buku besar kewajiban, dan buku besar pendapat, dan ada buku besar beban. Di sini saya sudah membuat untuk buku besar aktivitas, kewajiban, modal, pendapatan, dan buku besar beban. Langsung saja kita totalkan berapa debit dan kredit dari buku besar aktivitas, yaitu kas. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan kita pilih menu auto sum. Kita tarik ke atas kecuali kolom debit dan enter. Jadi hasilnya adalah 167.025.000. Untuk menentukan berapa total dari kredit, kita tinggal tarik dari kolom debit ke kredit. Dan minimal hasilnya adalah 98.625.000. Untuk menentukan saldo dari kas, kita gunakan rumus sama dengan klik total dari debit dikurang dengan total dari kredit sama dan enter. Dan hasilnya adalah 68.350.000. Selanjutnya untuk piutang usaha, caranya sama. Kita gunakan rumus sama dengan kita pilih menu auto sum dan enter. Untuk mengetahui total dari kredit, kita bisa tarik dari total dari debit. Nah, jadi untuk total dari debit dan kredit yaitu 500.000. Kita blok dan kurang. Untuk saldo dari piutang usaha buku besar aktivitas adalah 0. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Sama dengan kita pilih menu auto sum, enter. Ini bisa kita tarik ke samping. Dan ini sama dengan kita blok total dari debit dikurang dengan total dari kredit, enter. Selanjutnya yaitu persediaan bahan percetakan. Untuk persediaan bahan percetakan caranya sama.
sama dengan pilih menu auto sum, enter. Sama dengan kita pilih menu auto sum, enter. Kita blok total dari debit dikurang dengan total dari kredit, enter. Selanjutnya adalah perlengkapan. Sama dengan kita pilih menu auto sum, enter. Sama dengan kita pilih menu auto sum, enter. Dikurang dengan total dari kredit, enter. Selanjutnya adalah peralatan. Sama dengan pilih menu auto sum, enter. Dan kita tarik ini ke samping. Sama dengan kita blok total dari debit dikurang total dari kredit, sama dengan. Ini kita bisa kasih warna sesuai warna kesukaan kita. Di sini saya kasih warna dulu. Nah, selanjutnya adalah buku besar kewajiban. Di buku besar kewajiban kita menggunakan rumus yang sama, yaitu menu auto sum, enter. Jadi saldo dari piutang usaha itu adalah 1.250.000. Ini kita bisa kasih warna. Selanjutnya kita pakai rumus yang sama, enter. Dan ini bisa kita tarik ke samping. Menu auto sum, enter. Sama dengan kita blok kolom debit dikurang dengan kolom kredit, dan enter. Dan hasilnya adalah 0. Selanjutnya adalah buku besar modal. Jadi di sini cuma ada satu transaksi, yaitu pada tanggal 3 Januari 2011. Sama dengan kita pilih menu auto sum, dan enter. Jadi untuk buku besar modal, saldonya itu adalah 105 juta. Selanjutnya adalah buku besar pendapatan. Di sini kita pakai rumus sama dengan kita pilih menu auto sum, enter. Kita blok ini dikurang dengan total dari debit, hasilnya adalah ini. Selanjutnya di sini ada total, di sini ada saldo. Sama dengan kita pilih menu auto sum, enter. Sama dengan klik total dari kredit dikurang dengan total dari debit, sama dengan enter. Dan hasilnya adalah ini. Selanjutnya adalah buku besar beban. Yang pertama
yaitu sama dengan kita pilih menu auto zoom, enter, sama dengan kita klik total dari debit dikurang total dari kredit dan enter. Selanjutnya caranya juga sama, kita pilih menu auto zoom, enter, sama dengan kita blok kolom debit dikurang dengan kolom kredit, enter. Ini sama dengan enter. Ini ada saldo sama dengan ini. Sama dengan kita pilih menu auto zoom, enter, sama dengan klik debit dikurang kredit, enter. Untuk ini sama dengan debit, enter. Nah, untuk buku besar beban sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada neraca saldo. Pertama-tama kita tulis dulu filenya, yaitu neraca saldo. Nah, di sini nih kita tulis dulu yang pertama itu nama perusahaannya, Jayabaya Percetakan, neraca saldo periode 31 Januari 2011. Nah, untuk lebih cepat kita masuk pada daftar rekening, kita blok dari nomor rekening dan nama rekening ke bawah sampai pada nomor rekening dan nomor rekening terakhir, lalu kita copy dan kita masuk pada neraca saldo dan kita paste. Minimal yang ada dalam daftar rekening akan tertarik sendiri ke dalam neraca saldo. Selanjutnya kita rapikan dulu. Di sini kita tambahkan kolom debit dan kolom kredit. Setelah itu kita rapikan. Ini kita pilih warna. Nah, untuk menentukan debit dan kredit dari neraca saldo, kita tinggal masuk pada buku besar aktiva yang saldo dari kas. Kita klik sama dengan kita masuk pada buku besar aktivita, klik saldo dari kas dan enter. Minimal yang saldo dari kas itu tertarik sendiri pada neraca saldo, dan cara yang sama digunakan untuk nama rekening lainnya. Selanjutnya yaitu piutang usaha, kita masuk pada buku besar aktivita. Pada piutang usaha saldonya adalah 0, tinggal kita enter. Selanjutnya sewa dibayar di muka, kita masuk pada buku besar aktivitas sewa dibayar di muka, yaitu ada di debit. Kita enter. Persediaan bahan percetakan sama, kita masuk pada buku besar aktiva. Pada saldonya yaitu kita enter. Sama perlengkapan juga sama, buku besar perlengkapan, enter. Peralatan, kita masuk pada buku besar aktiva pada peralatan, enter. Nah, untuk akumulasi peralatan itu
Kita masuk pada buku besar aktif. Untuk buku besar akumulasi peralatan yaitu adalah dietasinya adalah 0. Selanjutnya yaitu adalah utang usaha. Kita masuk pada buku besar kewajiban pada utang usaha. Kita enter dan kita masuk lagi pada buku besar kewajiban pada pendapatan diterima di muka, yaitu saldonya adalah stip 0, kita enter. Selanjutnya pendapatan diterima di muka, kita masuk pada buku besar modal. Kita masuk pada buku besar pendapatan. Untuk pendapatan jasa percetakan, kita masuk pada buku besar pendapatan. Kita klik enter. Ini juga sama, kita masuk di buku besar pendapatan. Kita klik enter. Untuk beban, kita masuk pada buku besar beban, beban iklan, enter. Beban gaji juga sama, enter. Beban pemeliharaan peralatan juga sama. Ada beban penyusutan peralatan, beban listrik, ada beban penyusutan peralatan, beban penyusutan peralatan itu belum ada, jadi di sini kita taruh 0, enter. Beban listrik sama dengan beban listrik, kita klik enter. Beban telepon, kita masuk pada buku besar beban. Beban telepon kita enter. Dan yang terakhir adalah buku beban iuran sampah, kita masuk di buku besar iuran sampah, kita klik enter. Selanjutnya kita akan totalkan berapa hasil dari debit dan kredit dari neraca saldo. Kita rapikan dulu. Di sini kita klik melihat and counter, kita kasih pertebal. Ini juga kita kasih pertebal. Di sini ada total. Untuk menentukan berapa total dari debit dan kredit dari neraca saldo, kita menggunakan rumus yang sama yang di awal, di mana kita klik sama dengan, kita pilih menu auto sum, kita tarik ini ke atas, dan enter. Minimal hasilnya akan dan ini juga sama untuk kreditnya, kita pilih menu auto sum, kita tarik ini ke atas sampai di kita enter, dan hasilnya adalah sama. Jadi untuk total dari neraca saldo debit dan kredit yaitu 168.275.000. Kita rapikan ininya dulu. Jadi untuk neraca saldonya totalnya kita sudah mengetahui yaitu Rp168.270.000. Selanjutnya kita akan membuat neraca lajur. Nah, di sini kita tulis dulu nama perusahaannya yaitu Jayabaya Percetakan neraca lajur periode 31 Januari 2011. Di sini kita akan masuk pada neraca saldo.
kita blok. Kita blok nomor rekening dan nama rekening dari neraca saldo ke bawah. Dan kita copy. Lalu kita masukkan pada neraca lajur. Dan kita paste. Nah. Setelah itu, di sini kita akan tulis ada neraca saldo, ada debit, dan ada kredit. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Di sini ada debit dan ada kredit. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini ada debit dan ada kredit. Selanjutnya ada laba rugi, ada debit, ada kredit. Di sini ada neraca, dan di sini ada debit, dan ada kredit. Nah, setelah itu kita rapikan dulu. Setelah itu kita blok. Kita rapikan ininya dulu. Kita capture neracanya juga. Setelah itu kita dan kita kasih warna. Setelah itu kita blok. Nah, untuk neraca saldonya, kita masuk pada neraca saldo, kita blok debit dan kreditnya sampai ke bawah kecuali total, dan kita copy, dan kita masuk pada neraca saldo, dan kita paste. Minimal hasil dari neraca saldo ini akan tertarik sendiri ke neraca lajur. Jadi debit dan kredit dari neraca saldo ini kita sudah mengetahui. Tinggal kita mencari total dan saldo dari debit dan kredit dari neraca saldonya. Kita blok dulu. Selanjutnya itu adalah jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian, kita masuk pada
Untuk jurnal penyesuaiannya, sebelum kita masuk badan neraca lajur, saya lupa harusnya kita mengerjakan dulu jurnal penyesuaiannya. Jadi di sini kita tulis nama perusahaannya, Jayabaya Percetakan, ada jurnal penyesuaian periode 31 Januari 2011. Di sini kita tulis kolom ada tanggal, rekening, ada noret, ada debit, dan ada kredit. Perhatikan dulu. Debitnya dan kreditnya. Selanjutnya kita billboard Sarinetoni. Ini tugas ini. Gantar lalu kita setelah di sini ada tanggal 31 Januari 2011.
Nomor rekeningnya yaitu beban perlengkapan. Beban dan perlengkapan. Untuk debit yaitu 10 juta. Dan untuk kreditnya juga 10 juta. Selanjutnya 31 Januari 2011 ada beban sewa dan sewa dan ada sewa dibayar di muka 800.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Januari 2011 beban sutan peralatan dan penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Kita blok. Nah, selanjutnya kita blok di bawahnya untuk mencari tahu total dari jurnal penyesuaian. Kita board, lalu kita magnet encounter. Di sini kita tulis total. Untuk debitnya kita pakai rumus sama dengan kita pilih menu auto sum, kita tarik ini ke atas, enter. Di sini belum, yaitu 2 juta. Sama dengan kita pilih menu auto sum, kita tarik ke atas, enter. Jadi total dari jurnal penyesuaian dari debit dan kredit yaitu 12.800.000. Sekarang kita masuk pada neraca saldo. Jadi di sini kita akan masuk lagi. Kasih masuk lagi nomor rekeningnya yaitu 518 dan 519. Ada beban perlengkapan. Dan ada beban sewa. Blok.
Selanjutnya, untuk jurnal penyesuaiannya, yaitu untuk sewa dibayar di mukanya, di kredit, sama dengan kita masuk pada jurnal penyesuaian, sewa dibayar di muka, yaitu kredit, dan enter. Yaitu ada perlengkapan, di sini sama dengan kita masuk pada jurnal penyesuaian, perlengkapan kredit, enter, dan ada akumulasi peralatan, sama dengan kita masuk pada sini, akumulasi penyusutan peralatan pada kredit, dan enter. Untuk beban penyusutan peralatannya, kita sama dengan kita masuk pada jurnal penyesuaian, beban penyusutan peralatan, enter. Ada beban perlengkapan, sama dengan kita masuk di sini, beban perlengkapan, enter. Beban sewa sama dengan masuk jurnal penyesuaian pada beban sewa, enter. Sekarang kita hitung dulu saldonya. Lanjut enter. Kita enter. Di sini kita tulis jumlah. Kita pilih menu auto sum. Kita blok dari bawah ke atas. Dan enter. Ininya juga kita pilih menu auto sum. Kita tarik ke atas. Enter. Sekarang kita akan mencari total dari debit dan kredit dari jurnal penyesuaiannya. Kita pakai rumus yang sama, yaitu sama dengan kita pilih menu auto sum, kita tarik ke atas, dan enter. Ini juga kita pilih menu auto sum, tarik dari sini ke bawah, enter. Selanjutnya untuk neraca setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk debitnya, sama dengan sini. Sama dengan ini. Untuk ininya sama dengan kita blok ini, kita kurang dengan kreditnya, enter. Ini sama dengan kita blok ininya, dikurang dengan ini, enter. Sama dengan ini. Untuk akumulasi penyusutan peralatannya, kita masuk pada kredit, enter. Ini.
pendapatan diterima di muka sama dengan enter 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 sama dengan ini misalnya ini sama dengan enter sama dengan enter sama dengan enter sama dengan enter sama dengan enter. Kita hitung totalnya, kita pilih mana auto sum, kita tarik ke atas kecuali kolom debit, enter. Ini juga kita pilih sama dengan, kita pilih mana auto sum, kita tarik ke atas kecuali kolom kredit dan enter. Ini sama dengan enter. Kita pilih auto sum, tarik ke bawah, enter. Pilih auto sum, dari sini kita tarik ke bawah, 196.275.000. Kita pertebal. Untuk laba ruginya, untuk akumulasi peralatan, sama dengan kita sama dengan sama dengan enter sama dengan enter sama dengan enter sama dengan enter sama dengan sama dengan enter sama dengan enter sama dengan enter sama dengan enter. Tarik ke atas, enter sama dengan kita pilih menu auto sum, tarik ke atas, enter.
Selanjutnya yaitu neraca. Sama dengan enter sama dengan enter sama enter sama dengan enter sama dengan enter sama dengan enter. Kita cari totalnya sama dengan kita pilih menu auto sum ke atas, coba debit enter ini sama dengan kita pilih menu auto sum ke atas. Kita kasih pertebal. Untuk hasilnya ini sama dengan di kolom sama dengan jadi hasil dari laba rugi dan neraca itu adalah 44.300.000. Selanjutnya kita buat buku laporan keuangan. Di sini kita tulis laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan kita tulis dulu nama perusahaannya, yaitu Jayabaya Cetakan laporan laba rugi periode 1 Januari 2011. Di sini kita tulis ada pendapatan. Jadi dalam laporan laba rugi ini cuma ada pendapatan, dan pendapatan ini cuma ada dua, yaitu penghasilan jasa percetakan, dan ada penghasilan jasa lainnya. Penghasilan jasa lain. Di bawah sini ada beban-beban operasi. Beban operasi. Dan ada beban iklan. Untuk lebih memudah, kita masuk pada neraca lajur. Untuk beban, kita blok dari beban iklan sampai beban sewa, kita copy, dan kita masuk pada laporan keuangan. Ini kita hapus dulu, dan kita paste. Kita masuk ulang di neraca lajur. Untuk beban, kita copy,
masuk pada laporan keuangan, dan kita paste. Nah, setelah itu di sini ada total beban, dan di bawah sini ada laba bersih. Nah, kita rapikan dulu ininya. Rapikan. Setelah itu kita blok. Untuk debitnya, kreditnya. Nah, setelah itu kita enter, kita pilih marga enter, lalu kita blok, kita kasih warna putih, terus di sininya kita kasih garis. Nah, setelah itu kita buat lagi dulu, kita pilih yang ini. Nah, untuk pendapatan penghasilan jasa percetakan, kita tinggal pakai rumus sama dengan kita masuk pada neraca lajur. Itu pendapatan jasa percetakan pada neraca laba rugi, kita klik enter. Ini sama dengan kita masuk pada neraca lajur pada penghasilan jasa lainnya, dan enter. Setelah itu kita totalkan hasilnya. Nah, di sini kita tulis total pendapatannya, karena kita lupa yaitu pakai saja, kita pakai rumus auto sum dan enter. Setelah itu kita kasih tebal di bawahnya. Selanjutnya yaitu adalah beban. Kita masuk pada neraca lajur untuk laba rugi, beban iklan, sama dengan beban gaji, beban pemeliharaan peralatan, beban penyusutan peralatan, beban listrik, neraca lajur, beban listrik, beban telepon, beban iuran sampah, beban perlengkapan, dan terakhir adalah beban sewa.
Nah, untuk total bebannya kita pakai rumus sama dengan kita pilih menu auto sum, kita blok dari atas, kita blok dari beban iklan ke bawah sampai beban sewa. Dan kita enter. Jadi hasilnya adalah 17.725.000. Nah, untuk mengetahui berapa total dari laba bersihnya, kita tinggal menggunakan rumus sama dengan kita klik total dari pendapatan dikurang dengan total dari beban, sama dengan adalah 44.300.000. Kita board, lalu kita kasih. Nah, jadi untuk laba bersihnya totalnya adalah 44.300.000. Selanjutnya kita tulis lagi nama perusahaannya, yaitu Jayabaya Percetakan Laporan Perubahan Ekuitas periode 31 Januari 2011. Di sini ada modal 1 Januari 2012. Ada laba bersih, ada preview, dan ada penambahan modal. Dan di sini ada modal 31 Januari 2011. Kita kasih rapi dulu ininya. Setelah itu kita lanjut enter. Laporan perubahan ekuitas. Kita pilih market and capture, lalu kita blok, kita pilih warna putih. Nah, selanjutnya kita pilih ini, rapikan dulu. Untuk modalnya yaitu 105 juta. Di sini 105 juta. Untuk laba bersihnya kita pilih sama dengan kita klik total dari laba bersih, enter. Previewnya 0, jadi kita enter saja. Untuk penambahan modalnya kita sama dengan kita klik laba bersihnya, enter. Dan untuk mengetahui totalnya kita sama dengan
ini ditambah dengan ini. Dan hasilnya adalah 149.300.000. Selanjutnya kita masuk di neraca. Rendah, dan neraca periode 31 Januari 2011. Di sini ada upah lancar, kita masuk. Untuk mempercepat, kita masuk pada daftar rekening yang berkaitan dengan ITPK lancar. Kelengkapan kita copy, lalu kita masuk pada laporan keuangan, kita paste. Selanjutnya yaitu IVA tetap, enter. Ini juga sama, untuk mempercepat kita masuk daftar rekening, aktiva, kita copy, and laporan keuangan, lalu kita paste. Dan penambahan akumulasi penyusutan peralatan. Di bawah sini ada total aktiva. Total aktiva. Kita debit dan kreditnya dulu. Nah, setelah itu di sini ada kewajiban. Di kewajiban ini tinggal kita masuk pada daftar rekening. Pada kewajiban ada utang usaha dan pendapatan diterima di muka. Kita copy. Lalu kita masuk pada laporan keuangannya, kita paste. Setelah itu di bawah sini ada total kewajiban. Setelah itu ada ekuitas. Kita masuk pada daftar rekening. Ekuitas itu cuma ada yaitu modal. Kita copy, kita masuk pada laporan keuangan, lalu kita paste. Dan di bawah sini kita tulis total kewajiban dan ekuitas. Setelah itu kita rapikan dulu. Sudah. Kreditnya. Setelah itu kita rapikan nama perusahaannya. Kita pilih market and counter. Ini juga. Kita pilih market and counter. Ini juga. Kita pilih market and counter. Nah. Setelah itu
kita blok, kita kasih warna putih untuk ininya. Kita blok lagi dulu, kita pilih ini. Nah, setelah itu kita pilih ini. Ininya kita rapikan dulu. Ini juga kita rapikan dulu. Nah, untuk aktivitas lancarnya, kita akan cari kita akan cari kasnya sama dengan kita masuk pada neraca lajur, pada neraca kas yaitu enter, piutang usaha juga sama, kita masuk ke neraca lajur, pada piutang usaha kita enter. Sewa dibayar di muka, kita masuk pada neraca lajur, sewa dibayar di muka, enter. Persediaan tahap percetakan, enter. Perlengkapan sama dengan neraca lajur pada perlengkapan dan enter. Sekarang kita totalkan total dari aktivitas lancar. Kita pilih sama dengan, kita pilih menu auto sum dan enter. Untuk peralatan, aktivitas tetap, kita masuk pada peralatan sama dengan, kita masuk pada neraca saldo, pada peralatan, 2 juta, enter, akumulasi penyusutan peralatan, neraca lajur, pada akumulasi peralatan, enter, untuk menentukan totalnya. Sama dengan kita pilih menu auto sum, kita tarik ke bawah, enter. Jadi untuk total aktivitasnya adalah 37 juta rupiah. Sekarang kita akan cari total dari aktiva. Aktiva kita pakai sama dengan kita blok total dari aktivitas lancar ditambah dengan total dari aktivitas tetap dan kita minimal hasilnya akan keluar. Jadi untuk total aktivitasnya yaitu 150.550.000. Selanjutnya kita masuk pada hutang usaha sama dengan pada neraca lajur hutang usaha yaitu pendapatan diterima di muka sama dengan pendapatan diterima di muka, enter. Total kewajiban sama dengan kita pilih menu auto sum, enter. Untuk modalnya
Untuk modalnya kita sama dengan ini, enter. Dan total dari kewajiban sama dengan kita blok ini, lalu ditambah dengan ini, enter. Ini kita kasih tebal dulu. Dan ini juga kita kasih tebal. Nah, jadi total dari hasil dari aktivitas lancar dan aktivitas itu adalah 150.550.000. Sedangkan total dari kewajiban ekuitas itu sama halnya dengan total dari aktivitas, yaitu 150.550.000. Sekian tutorial video yang saya buat, di mana di sini saya membuat dari daftar rekening sampai pada laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.